pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Nyonya Srianti Sipi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, sahabat Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan kita berjumpa dalam siaran rohani pagi hari ini. Mari kita menyatukan hati kita bersama-sama untuk mengawali hari ini dengan firman Tuhan yang akan mengarahkan pemikiran jalan hidup kita hari ini. Kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu di hari yang baru ini. Engkau tetap berkuasa atas hidup kami. Engkau bangunkan dari istirahat kami yang nyaman karena kasih dan perlindungan-Mu. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan kuduskan hidup kami, sehingga kami layak untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam Kejadian 47 ayat 27 sampai 31. Firman Tuhan berkata, Yakub pada akhir hidupnya. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Saudara para pendengar Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema dari perenungan pagi hari ini adalah pemimpin pilihan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa-bangsa di dunia ini menjalani proses pergantian kepemimpinan, seringkali hal ini menjadi masa yang begitu menakutkan. Kerap kali proses pergantian tidak berjalan damai, tenang, bahkan seringkali berujung dengan perang dan pertumpahan darah. Nah, di dalam pembacaan pagi hari ini, Kejadian pasal 47 menjelaskan tentang berakhirnya kepemimpinan Yakub sebagai pemimpin atau bapa Israel yang dipilihnya Yusuf sebagai penerusnya. Ketika itu saudara, Israel bukan lagi sebuah keluarga kecil, namun sudah menjadi cikal bakal munculnya sebuah keluarga pilihan Allah yang besar. Mengapa Yakub memilih Yusuf? Bukankah Ruben si anak sulung itu lebih berhak menyandang kepemimpinan? Dan hal itu sudah biasa kalau anak pertama, laki-laki, itu berhak untuk menyandang pemimpin.
Tetapi hal yang ditentukan oleh Yakub bukanlah demikian. Juga mengapa bukan Yehuda yang jelas memiliki bakat seorang pemimpin? Beruntung anak-anak Israel itu tunduk kepada ayahnya sehingga tidak terjadi protes atau pertumpahan darah. Sikap tunduk itu terjadi karena Yakub telah menanamkan kepada anak-anaknya bahwa pemimpin tertinggi mereka adalah Allah sendiri. Dan Allah pula yang telah menetapkan Yusuf menjadi pemimpin Israel menggantikan Yakub. Allah pula lah yang mempersiapkan Yusuf untuk memelihara kehidupan bangsa pilihannya itu. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kepemimpinan Yusuf, kita belajar beberapa hal. Yang pertama adalah tidak ada seorang pun yang hidupnya berarti tanpa penyertaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang hidupnya berarti tanpa penyertaan Tuhan. Itu artinya, saudara, apapun yang kita miliki di dalam dunia ini tidak akan berarti apa-apa. Entah itu kepandaian, titel dari hasil pendidikan kita, ataupun harta kekayaan yang kita miliki, tidak akan berarti apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Artinya tidak akan berguna apa-apa, tidak akan berguna bagi orang lain tanpa dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menyadari, sekalipun kita memiliki bakat kecil, sekalipun kita memiliki sesuatu yang menurut orang lain itu sederhana, tetapi jika itu kita serahkan kepada kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan nyata, maka akan menjadi berkat bagi sesama kita. Hal yang kedua, dari kepemimpinan Yusuf yang perlu kita pelajari adalah sikap seorang pemimpin sejati adalah tunduk kepada Tuhan. Saudara, penundukan diri berarti kita memilih untuk bergantung dan mengikuti kehendak-Nya, bukan kemauan kita. Kadangkala kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin, kita melakukan hal semau kita sendiri, tanpa berpikir akan kebutuhan orang lain, tanpa berpikir itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Tetapi Yusuf mengajarkan kepada kita bahwa sikap seorang pemimpin yang sejati adalah tunduk kepada Tuhan yang adalah pemimpin yang sesungguhnya. Saudara, seorang pemimpin yang mengandalkan kekuatannya sendiri pasti akan lenyap, pasti akan jatuh, dan pasti akan kehilangan kehormatan. Tetapi penundukan diri menjadikan Tuhan leluasa berkarya melalui kehidupan seorang pemimpin. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memilih orang-orang yang mau tunduk kepadanya, bukan mereka yang merasa diri bisa. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan memilih orang-orang yang mau tunduk kepadanya, bukan mereka yang merasa diri bisa. Demikian firman Tuhan secara singkat diberikan kepada kita hari ini untuk mengingatkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak memiliki arti apa-apa. Tuhan memberkati kita dan terus andalkan Dia dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, Allah yang penuh dengan keajaiban, dan Allah yang adalah pemimpin sejati di dalam kehidupan umat manusia. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami, siapapun kami di hadapanmu, kami berharga jika kami hidup bergantung kepada Tuhan. Mampukan kami untuk tunduk pada kuasa-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan berdasarkan firman-Mu. Bapa di sorga, pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk semua pelayanan Tuhan yang hari ini akan dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian pula pelayanan yang ada di Radio Cakrawala. Kiranya Tuhan juga memberkati semua pelayan Tuhan yang ada di dalamnya.
baik manajer dan semua kru yang ada. Kiranya Tuhan memakai mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu melalui setiap siaran yang dilakukan. Memberkati semua para pendengar Radio Cakrawala, baik yang ada di daerah-daerah, di pegunungan, baik yang ada di kota-kota. Kiranya Tuhan memberkati semuanya, sehingga melalui siaran yang dilakukan di Radio Cakrawala, mereka juga diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan entaskan dari setiap pergumulan. Bagi mereka yang ada di dalam sukacita, biarlah mereka tidak lupa diri, tetapi terus ingat bahwa Tuhan yang terutama di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam pimpinan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang berdaulat atas hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
berkah. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.